kedua ingin membahas tentang kejahatan komunikasi. Perkenalkan, nama saya Susan, NIM 1232300029 Prodi Teknik Geomatika, dan teman saya Feby Genzi Priantina dengan NIM 123210001 dari Prodi Teknik Sipil. Aku Cindy Aulia dari Prodi Rekayasa Tata Kelola Terpadu dengan NIM 123470012. Saya Trini Laksari dengan NIM 123210038 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Prasetyo Panjaitan dengan NIM 123230027 dari Teknik Geomatika. Dan saya Boku Rizkanto NIM 123000014 dari Prodi Teknik Kelautan. Di sini saya akan membahas tentang jenis kejahatan, bagaimana kejahatan itu terjadi, apa dampak dari kejahatan komunikasi, bagaimana tindakan pengamanan, dan apa tindak lanjut baik dari segi hukum, teknik, dan kebijakan. Tentang apa sih itu komunikasi kejahatan? Komunikasi kejahatan adalah tindakan yang melibatkan penggunaan komunikasi elektronik ataupun media digital dengan niat jahat dan untuk melakukan tindakan digital ataupun merugikan orang lain. Contohnya seperti feed text, link phishing, dan sniping. Jelaskan bagaimana kejahatan itu terjadi. Kejahatan terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang melawan hukum atau bertentangan dengan norma dan nilai-nilai sosial. Kejahatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks, termasuk kejahatan komunikasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dampak dari kejahatan komunikasi. Kejahatan komunikasi dapat memiliki dampak yang sangat merugikan, baik di tingkat individu maupun tingkat sosial. Dan ada beberapa dampak kejahatan komunikasi yang dapat mungkin terjadi. Yang pertama, kerugian keuangan. Kejahatan komunikasi seperti penipuan online atau pencurian identitas menyebabkan kerugian keuangan bagi individu maupun tingkat organisasi. Kedua, gangguan privasi. Kejahatan komunikasi seperti penyadapan, pencurian data pribadi dapat menyebabkan privasi individu. Dan informasi pribadi yang disalahgunakan dapat digunakan untuk menyusun profil individu dan melakukan tindakan merugikan lainnya. Dan ketiga, gangguan kehidupan sehari-hari. Kejahatan komunikasi seperti serangan malware atau ransomware dapat menyebabkan gangguan dalam aktivitas sehari-hari. Pengamanannya untuk melindungi komunikasi dan kebijakan ada beberapa contoh yang bisa kita ambil, yaitu enkripsi, menggunakan teknik enkripsi untuk mengamankan data selama proses pengiriman. Yang kedua yaitu proteksi kata sandi, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk mengamankan akun online. Yang ketiga, jaringan privat virtual, menggunakan VPN untuk menggambar koneksi yang aman melalui jaringan publik. Yang keempat, verifikasi dua faktor, mengaktifkan verifikasi dua faktor di akun online yang memungkinkan. Yang kelima yaitu audit keamanan, melakukan audit keamanan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan dan mendeteksi anomali atau serangan yang potensial. Yang keenam yaitu berlangganan layanan keamanan, menggunakan layanan keamanan dari penyedia yang terpercaya. Di sini saya akan menjelaskan tindak lanjut dari kejahatan komunikasi dalam bidang hukum, teknis, dan kebijakan. Ada langkah yang bisa diambil dalam 3 aspek ini, yaitu yang pertama dalam bidang hukum, serangkaian hukum yang diperketat. Pemerintah dan lembaga hukum menjalankan peran penting dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan kejahatan komunikasi. Yang kedua, di bidang keamanan teknis, perlindungan privasi merupakan bagian penting dari respon kejahatan komunikasi. Dan yang terakhir, di bidang kebijakan. Kebijakan di tingkat nasional dan internasional juga mengarah pada inisiatif dan perjanjian untuk mengatur dan membatasi penyalahgunaan teknologi komunikasi.